Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium SMP Negeri 7 Kota Cirebon, yang insya Allah di kesempatan hari ini kita semua masih diberi begitu banyak kenikmatan dalam rangka menyesuaikan kebiasaan baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan akan segera berakhir. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di kesempatan hari ini kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan PowerPoint dan tujuan pembelajaran apa tentang PowerPoint itu sendiri, dan tentu saja nanti diakhiri dengan tugas untuk kalian pelajari, kalian diskusikan, dan tentu saja kalian kumpulkan di e-learning yang sudah disiapkan oleh SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Langsung saja kita awali pembelajaran virtual pada kesempatan hari ini dengan sama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, mudah-mudahan kita semua diberikan kelimpahan rezeki, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, utamanya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain di sekitar kita pada umumnya. Berdoa bisa dimulai. Baik, berikut adalah video pembelajaran mengenai PowerPoint atau Microsoft PowerPoint. Simak dan perhatikan video pembelajaran yang Bapak bagikan berikut ini. Baik, inilah tampilan awal dari PC, komputer ataupun monitor kalian. Kemudian ini tampilan tombol start. Di setiap PC, komputer ataupun perangkat komputer lainnya berbeda. Kemudian kalian silahkan cari PowerPoint yang kalian punya. Kebetulan yang Bapak miliki adalah PowerPoint versi 2016. Sebelum menjelaskan cara menggunakan aplikasi ini, akan Bapak tunjukkan, Bapak perlihatkan tugas kakak kelas kalian. Bapak ambil sedikit contoh saja. Ini yang baru lulus kemarin, angkatan 2019-2020. Nah, ini animasi-animasi sederhana dalam PowerPoint. Jadi nanti dalam PowerPoint ada custom animation, yang animasinya itu ada animasi yang datang dan ada animasi yang keluar. Bisa menggunakan klik langsung, double klik, atau dibiarkan saja otomatis jalan sendiri. Nah, ini pun sama, ini tidak Bapak klik, dia menyesuaikan gambar sendiri. Kemudian berikutnya, nah ini menggunakan with previews. Biasanya with previews itu berbarengan. Nah, kalau after previews itu setelah satu gambar muncul berarti gambar berikutnya. Nah, kalau ini menggunakan on click. Nah, nanti akan sama-sama kita praktekkan ya. Kemudian foto di akhir. Nanti tugas yang Bapak minta adalah kalian menggunakan foto pribadi kalian masing-masing menggunakan seragam sekolah ya. Kemudian nanti ada biodata kalian. Nanti yang sederhana Bapak contohkan. Bapak juga bukan berarti lebih bagus dari kalian nantinya, karena ini tergantung dari waktu yang kalian miliki untuk membuat, kemudian ide apa yang ingin kalian tuangkan juga dalam bentuk biodata tersebut.
Sekali lagi ini hanya beberapa contoh. Ini. Walaupun ini agak terbalik, harusnya kayaknya tulisan di awal itu menyangkut yang bagian nama dulu, kemudian alamat, kemudian ini lagu favorit, kemudian ini alamat emailnya, dan ini alamat rumah. Harusnya tadi yang muncul di awal adalah ini, kemudian baru diakhiri dengan keterangan masing-masing. Ya, kemudian ini contoh untuk yang Putri barangkali ya. Bapak tidak ambil banyak, hanya beberapa contoh saja. Ya. Sekilas rapih, walaupun ada satu yang lebarnya ataupun panjangnya, mohon maaf, lebih sedikit dibanding yang lain. Ini nanti kalian sesuaikan saja. Nah, ini juga sama, sederhana, yang penting mencakup biodata kalian masing-masing, bahkan dicantumkan YouTube silahkan, mau mencantumkan Facebook silahkan. Ya. Nah, kemudian ini biodata berikutnya. Nah, ini dia menggunakan after previews. After previews itu sudah otomatis dia akan jalan sendiri walaupun tidak Bapak klik ya. Nah, kemudian contoh lain. Nah, ini on click. Nah, kalau nggak diklik dia nggak akan muncul. Harus Bapak klik sekali lagi. Jadi setiap animasi tergantung kita yang mengaturnya, apakah diklik atau tidaknya. Nah, ini walaupun kurang rapi, Gmailnya harusnya tulisannya jadi satu ya. Lagi-lagi ini hanya contoh. Nah, itu contoh sederhananya. Oke, Bapak akan coba buat langkah awalnya new blank presentation boleh atau new boleh, sama saja ya. Nah, kalau new biasanya di PowerPoint terbaru itu sudah tersedia template masing-masing. Karena itu kita samakan saja, kita mulai dengan yang sama sekali tidak ada backgroundnya, misalnya new blank presentation. Oke ya, tampilan awal seperti yang sudah dibahas sebelumnya di videonya Ibu Merly di kelas 9. Langkah awalnya atau tampilan awal presentasinya bentuknya seperti ini, kosong ya. Nah, kalau menyambung dengan internet biasanya nanti ada desain, ide desainnya itu ini muncul otomatisnya tuh seperti smart desainnya itu diaktifkan, nanti biasanya muncul sendiri apakah mau menggunakan ini ya, menggunakan ini. Artinya kalau Bapak ingin lebih bagus atau kalian ingin lebih bagus, kalian pun bisa saja mencari menggunakan wallpaper yang sudah ada, kemudian kalian ganti backgroundnya ya, biar sama dari nol. Bapak abaikan desain IDS-nya. Oke ya, kita mulai dengan sesuatu yang kosong. Walaupun nanti di bagian insert, misalnya kalian bisa tambahkan picture sendiri. Bapak akan mulai dengan menambahkan foto misalnya. Foto, kalian cari foto masing-masing ya. Ya, ini Bapak sengaja foto khusus untuk menggunakan presentasi ini. Nah, setelah itu tampilan awalnya seperti ini. Kalau dirasa terlalu besar, kalian bisa kecilkan. Nih ya. Nah, ini satu slide tampilan kosong ini bentuknya gambar. Nah, kalau kalian ingin buat seperti biodata, kalian tarik saja. Tarik. Kemudian hapus
hilangkan atau crop bagian yang tidak perlu. Misalnya di sini ada crop. Nah, crop bagian yang tidak ingin kalian perlihatkan. Ya, lagi-lagi menyesuaikan sesuai keinginan kalian, termasuk nanti di dalamnya ada banyak sekali tools, apakah remove background, nanti backgroundnya bisa dihapus, kemudian mengoreksi warnanya bentuknya seperti apa, kemudian color ataupun warnanya, artistic effect, ini menyesuaikan apakah semakin blur, apakah menggunakan efek-efek yang lain. Ini picture style untuk bingkai biasanya, apakah mau diberi bingkai atau misalnya bingkai bentuknya lingkaran seperti ini misalnya. Ini silahkan saja ya, Bapak pilih satu untuk bingkai. Terlalu banyak kalau harus dibahas satu persatu ya, kalian bisa nanti coba sendiri, termasuk di dalamnya nanti ada picture border, apakah warna garisnya biru, apakah warna garisnya tab hitam, kemudian nanti ada efek picture-nya, apakah ada bayangan, apakah di kanan tadi kan kita lihat apakah menggunakan glowing misalnya yang lebih besar, misalnya glowingnya. Oke, misalnya ini. Kemudian berikutnya kita beri dasar nama terlebih dahulu, misalnya insert. Nah, ini kalian bisa pilih mana yang ingin kalian gunakan sebagai bentuk bingkai dari teks kalian. Sebenarnya menggunakan ini pun sah-sah saja. Ini kalian ketikkan apapun misalnya, kemudian kalian kecilkan misalnya, ataupun kalian tidak memerlukan ini kalian delete, silahkan agar terlihat kosong. Ini pun di delete, silahkan saja. Ini sepertinya desainnya masih. Nah, selain desain yang tadi di awal, sebenarnya ada desain bawaan dari PowerPoint itu sendiri ya. Kalian bisa coba misalnya ini, misalkan saja ya ini. Nah, kemudian nanti untuk bagian biodatanya di sini misalnya. Oke, misalnya biodatanya. Ingin menggunakan textbox, silahkan. Ini textbox untuk menulisnya, misalnya biodata. Jika dirasa kurang besar, kalian besarkan biodatanya. Oke. Kemudian bentuk tulisannya pun bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan. Nah, seperti ini, termasuk warnanya juga, bentuk warnanya seperti apa, silahkan saja. Oke, Bapak menggunakan warna-warna yang paling sederhana biar bisa kalian ikuti. Terlepas nanti kalian jauh lebih bagus dari ini, Bapak harapkan itu. Biodata, atau kalau mau agak resmi identitas misalnya, silahkan saja. Kemudian misalnya mau menggunakan shape atau bentuk yang tadi Bapak sebutkan.
Yang ingin Bapak ajarkan sebenarnya poinnya adalah menggunakan custom animation-nya ya. Selain isi biodatanya yang ingin Bapak sampaikan, tujuannya kalian bisa menggunakan custom animation. Nah, di sini belum menyala semua ya. Kalian harus klik dulu satu persatu, misalnya ini nama, kalian klik. Nah, kemudian bisa pilih apakah fade misalnya, apakah fly in. Nah, kalian bisa tambah animasi atau add animation-nya di sini juga yang lebih banyak. Atau ingin melihat animation pen-nya ada di sini sebelah kanan, kalian klik dulu. Atau biasanya menggunakan custom animation pun sama. Nah, silahkan misalnya efeknya ingin fly in, misalnya tadi sudah diperlihatkan. Nah, kemudian dari situ kalian bisa klik. Apakah on click? On click itu yang tadi Bapak sebutkan di awal, berarti ketika nama ini naik, dia harus diklik terlebih dahulu. Apakah with previous? With previous itu bersamaan naik atau turunnya ataupun hilangnya ataupun munculnya. Kemudian after previous itu satu-satu. Nanti nama selesai, nanti otomatis lanjut ke kelas, naik, lanjut ke prestasi dan seterusnya. Kemudian efek option juga bisa kalian klik. Nah, di sini ya, efek option. Nah, apakah from button? From button itu artinya apakah dari bawah, tadi fly in-nya, atau misalnya dari kanan ke kiri. Kita coba ya, tadi kan dari bawah. Kemudian timingnya apakah very fast? Very fast itu sangat cepat. Ini cepat, sedang, atau misalnya medium saja. Coba medium. Nah, ini muncul dari sebelah kanan. Jadi walaupun fly in tidak berpatokan fly in itu dari bawah ke atas, tergantung kita. Kayak contoh misalnya ini. Kita beri fly in. Oke, fly in dari bawah. Kita ingin ganti, kita ubah efek optionnya, tapi dari kanan from right. Kemudian timingnya disamakan medium. Nah, preview. Nah, itu nama Sukinanto kelas. Walaupun nanti ketika di slideshow ya kosong, kecuali kalian klik terlebih dahulu tadi nama Sukinanto, kemudian kelas 9Z misalnya. Contoh saja ya ini ya. Nah, kemudian yang lain pun bisa kalian lakukan hal yang sama. Fly in. Atau langsung, sebenarnya bisa saja langsung durasinya kita samakan. Tadi bagian nomor 3 belum ya. Oke, ini ya. Jadi contohnya sudah jadi sederhana untuk custom animation-nya, termasuk nanti di biodata. Fotonya misalnya kalian ingin zoom, misalnya seperti itu. Jika terlalu cepat, misalnya efek option-nya kalian ubah timingnya menjadi medium. Itu ya. Kemudian misalnya biodata pun sama, menggunakan zoom. Ya, jika
Jika terlalu cepat pun sama. Jadi kurang lebih nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ya, walaupun cukup sederhana saja, Bapak tidak minta yang berlebihan. Yang penting memuat konten identitas. Nanti identitas yang Bapak minta apa saja Bapak akan share juga di e-learning tugasnya. Nah, kemudian yang utama lagi, jika Pak kenapa fotonya di akhir nggak di awal, bisa saja kalian tukar ya. Kalian klik, kemudian kalian pindahkan ke bagian atas. Otomatis nanti biodata nomor 1. Kemudian yang ini foto ingin diubah ke nomor 2, kalian tarik ke bagian nomor 2. Oke, jadi nanti yang terlihat adalah biodata terlebih dahulu, kemudian foto, kemudian nama, kelas, prestasi, hobi, dan seterusnya. Lagi-lagi ini sederhana, kalian bisa menambahkan banyak variasi lain ya. Apakah ingin menambahkan simbol-simbol tertentu misalnya, silahkan Bapak bebaskan kalian menghias bentuk biodata kalian masing-masing. Yang jelas tampilannya minimal sederhananya seperti ini. Pak, mau diganti desainnya misalnya, diganti silahkan. Misalnya ini klik seperti ini, muncul seperti ini, kemudian muncul yang lain seperti ini. Atau misalnya mau warna orange misalnya seperti ini, biru seperti ini ya. Jadi banyak variasi juga. Atau kalau tidak ada desain di sini, mau menggunakan gambar sendiri misalnya, silakan saja kalian klik desain, kemudian format background, cari picture or texture fill. Nanti di sini juga tersedia yang sudah ada, atau langsung kalian cari insert. Nah, apakah pakai file yang ada, misalnya Bapak ambil file ini, misalnya Bapak cari, misalnya ini. Bentuk tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Biodata. Tergantung selera kalian masing-masing. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti e-learning dengan baik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.